Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dari Prodi PGMI semester 4 dengan nomor NPM 2214-02041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik siswa dan implikasinya terhadap konsep dasar akidah akhlak. Nah, mata kuliah konsep dasar akidah akhlak ini diampu oleh dosen Bapak Kurnia Lukman Mustafa MPD. Selamat menyaksikan. Mengenal karakteristik siswa sangat penting bagi seorang guru, karena dengan mengenal karakter peserta didik bisa menentukan metode, strategi, dan komponen pembelajaran lain yang tepat sehingga akan membuat hasil belajar lebih optimal dan bermakna. Misalnya karakter siswa yang aktif dan senang bermain kurang tepat jika metode belajar yang digunakan adalah ceramah. Dengan memaksakan metode yang tidak sesuai hanya akan membuat siswa menjadi tidak semangat dalam belajar dan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Mengenal karakteristik siswa juga berarti lebih memudahkan guru untuk mengidentifikasi minat dan potensi peserta didik. Karakter atau kepribadian yang ada pada diri siswa sangat beragam bentuknya. Ada siswa yang aktif, pemalu, ramah, mandiri, kreatif, bersahabat, membangkang, dan sebagainya. Semuanya harus bisa disikapi secara bijak oleh rekan guru. Yang pertama ada senang bermain. Tugas guru adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan games. Menciptakan suasana bermain dalam belajar adalah hal yang disarankan oleh para ahli. Sehingga butuh kreativitas dan sentuhan inovatif dalam membuat pengalaman belajar yang mengesankan bagi murid. Misalnya menggunakan metode games-based learning. Terus yang kedua ada senang bergerak aktif. Nah, senang bergerak aktif adalah ciri-ciri yang paling umum dimiliki oleh anak-anak di masa pertumbuhan. Sebagai guru, harus bisa mengoptimalkan karakteristik anak yang aktif tersebut untuk dimaksimalkan dalam proses pembelajaran. Cobalah ajak anak-anak untuk melakukan eksperimen di laboratorium atau menyiapkan pembelajaran role playing di dalam kelas. Yang ketiga ada suka bekerja dengan kelompok ataupun kolaborasi ya. Nah, pada usia pertumbuhan siswa cenderung tertarik bersosialisasi dan mengenal hal baru termasuk mencari teman yang bisa diajak bermain. Kondisi ini harus dipahami guru dengan menyiapkan pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas berkelompok dan kolaboratif. Banyak metode pembelajaran yang bisa menerapkan pembelajaran berkelompok seperti pembelajaran berbasis games, cerdas cermat, eksperimen, atau proyek berkelompok yang membuat siswa diharuskan bekerja sama dan memecahkan masalah bersama. Dengan sering menjalankan aktivitas berkelompok akan menumbuhkan sikap kesetiakawanan, saling percaya, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat, senang berimajinasi dan berkarya. Anak-anak senang dengan segala sesuatu yang menarik, sehingga tidak heran jika anak di usia pertumbuhan senang menonton kartun animasi yang penuh dengan dunia fantasi dan imajinasi. Anak di masa ini juga senang membuat karya kreatif dengan berbagai bahan seperti menggunakan Lego, puzzle, dan sebagainya. Yang kelima, senang melakukan sesuatu secara langsung. Siswa pada usia perkembangan berada pada tahapan kognitif praoperasional dan operasional konkret. Ciri utama siswa pada tahapan ini adalah ketika memahami suatu hal atau konsep membutuhkan stimulus langsung ataupun praktik. Guru bisa melakukan demonstrasi atau memberikan contoh kasus yang ada di sekitar siswa. Bisa juga dengan memberikan video interaktif yang menunjukkan prosedur dan contoh nyata dari konsep yang dijelaskan. Nah, setelah tadi kita sudah menyebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki siswa SD ataupun MI, sekarang kita akan membahas implikasinya terhadap konsep dasar akidah akhlak. Seperti yang kita ketahui, berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran ditentukan oleh bagaimana seorang guru dalam mengkoordinasikan kelasnya. Juga bagaimana cara penyampaian materi yang disampaikan, strategi yang digunakan, serta metode yang cocok digunakan juga harus disesuaikan dengan karakter peserta didik.
Pembelajaran akidah akhlak berhubungan dengan akhlak ataupun perilaku baik yang harus ditanamkan sejak dini. Pembelajaran ini menuntut seorang guru agar bisa memberikan pengajaran secara konkret dan memberikan contoh dalam kehidupan nyata. Hal ini bisa dilakukan guru dengan pemilihan metode belajar yang tepat agar peserta didik mudah memahami materi yang disampaikan dan dapat diimplikasikan di kehidupan sehari-hari. Adapun dampak dari pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik adalah peserta didik memiliki sikap baik, sikap sopan santun, jujur, rendah hati, berempati terhadap orang lain, menghormati orang lain ataupun orang yang lebih tua darinya, berbagi dengan sesama, selalu menerapkan 5S ataupun senyum, sapa, salam sopan santun, serta menolong teman yang kesulitan. Pembelajaran akidah akhlak sangat mempengaruhi karakter peserta didik, karena dengan mendidik karakter dengan baik, peserta didik akan mengerti bagaimana akhlak yang baik, serta dapat membina, membimbing, dan memberi rasa aman di dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan akidah melalui perilaku dan sikap positif Anda. Anak-anak cenderung meniru orang dewasa di sekitar mereka, terutama orang tua dan pengasuh, serta guru. Oleh karena itu, menjadi contoh yang baik adalah kunci dalam menanamkan nilai-nilai